Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini saya nama Dr. Asmuki MHI MPD. Dalam kesempatan ini akan memperkenalkan diri dalam rangka untuk memenuhi kewajiban persyaratan pengajuan sertifikasi. Saya dosen tetap Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo. Di kampus ini saya mendapatkan amanah untuk mengampu mata kuliah strategi dan metode pembelajaran PAI. Mata kuliah ini ada 3 bobot SKS dan disampaikan di semester 5. Capaian pembelajaran mata kuliah strategi dan metode pembelajaran PAI yaitu mahasiswa mampu menggunakan teori belajar, pendekatan, model, strategi dan metode pembelajaran untuk menganalisis perangkat pembelajaran yang efektif. Deskripsi mata kuliah untuk mata kuliah strategi dan metode pembelajaran PAI yaitu mata kuliah ini membekali mahasiswa di dalam menganalisis dan menyusun perangkat pembelajaran yang berorientasi pada partisipasi aktif siswa mahasiswa di dalam pembelajaran, baik di dalam mendiskusikan materi pelajaran atau materi kuliah, atau di dalam memecahkan masalah sebagai proyek yang ditugaskan kepada mereka sesuai tuntutan perkembangan kurikulum terkini. Langkah-langkah pembelajaran dalam perkuliahan ini meliputi 3 kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Di mana pada kegiatan awal ini yang dilakukan itu adalah pengondisian kelas, bagaimana siswa terkondisikan untuk mengikuti perkuliahan pada setiap pertemuan. Dan yang kedua yang dilakukan pada kegiatan awal ini adalah pemberian motivasi kepada mahasiswa supaya mereka mengikuti pelajaran atau mata kuliah dengan seksama, semangat. Dan yang terakhir, pemusatan perhatian. Pemusatan perhatian ini dapat dilakukan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai atau menyampaikan sub pokok bahasan yang akan dibahas di masing-masing pertemuan. Yang kedua, kegiatan inti memuat penyampaian materi perkuliahan yang di dalam hal ini digunakan berbagai macam metode pembelajaran yang berorientasi atau mengarah pada keaktifan mahasiswa di dalam mengikuti perkuliahan. Dan yang terakhir yaitu kegiatan akhir atau kegiatan penutup, di mana di kegiatan penutup ini setiap pertemuan senantiasa diakhiri dengan yang pertama, penguatan materi. Penguatan materi ini dapat dilakukan dengan penyimpulan-penyimpulan materi yang disampaikan dari awal sampai akhir atau dengan cara yang lain. Di samping itu, kegiatan akhir juga berisi orientasi sub pokok bahasan berikutnya yang akan dibahas pada tatap muka atau pertemuan berikutnya. Selanjutnya, penilaian pada mata kuliah strategi dan metode pembelajaran PAI ini ada 5 kategori, yaitu 10% untuk presensi atau kehadiran mahasiswa, 30% partisipasi aktif mahasiswa di dalam perkuliahan, 10% tugas yang dilakukan oleh mahasiswa, 25% itu untuk
UTS, dan 25% terakhir itu adalah untuk UAS. Total keseluruhan yaitu 100%. Untuk pembelajaran dalam perkuliahan strategi dan metode pembelajaran PAI dapat disaksikan pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya ini? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu kembali di mata kuliah strategi dan metode pembelajaran PAI dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa dianugerahi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk pada pertemuan yang keempat. Pokok bahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu teori-teori belajar dengan sub pokok bahasan yang akan kita diskusikan itu adalah tentang hasil belajar, keberhasilan atau ketuntasan belajar, KKM, dan yang terakhir itu adalah remedial teaching. Namun sebelum kita masuk pada materi perkuliahan ini, terlebih dahulu mari kita mengawali kuliah kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita diskusikan, kita pelajari pada kesempatan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Kita berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah. Baik, kita akan memulai perkuliahan materi kita pada kesempatan kali ini tentang teori-teori belajar dengan sub pokok bahasan. Kita mulai dari yang pertama tentang hasil belajar. Hasil belajar itu adalah akumulasi dari 3 aspek dalam ilmu pendidikan, yaitu aspek kognitif. Apa kognitif? Pengetahuan. Yang kedua aspek psikomotorik, yaitu aspek keterampilan. Dan yang ketiga itu adalah aspek afektif. Ketika kalian nanti menjadi guru mengajar, itu tidak cukup hanya menilai pengetahuan saja, menggunakan ulangan harian, terus kemudian setelah itu direkap, dikasih skor, angka-angka, si A dapat sekian, si B dapat sekian, dan seterusnya. Nggak cukup hanya berpatokan pada aspek kognitif saja, tetapi hasil ulangan harian nanti digabung dengan aspek psikomotorik. Barangkali ada keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan pelajaran, itu nanti setiap siswa itu akan memiliki skor. Nah, keterampilan si A itu dapat berapa, si B dapat berapa. Nah, sikapnya juga demikian. Nah, nanti itu diakumulasi menjadi nilai akhir. Nah, nilai akhir itu adalah hasil belajar. Akumulasi dari kognitif, psikomotorik, dan afektif. Ya, bisa dipaham ya? Coba saya pengen tanya lagi. Apa itu aspek kognitif? Pengetahuan. Pengetahuan, ya. Kognitif itu adalah pengetahuan. Yang kedua yaitu keberhasilan belajar. Kata lain dari keberhasilan belajar itu adalah ketuntasan belajar. Ketuntasan belajar. Nah, di dalam belajar itu, siswa-siswi di sekolah itu ada yang belajarnya tuntas, ada yang belajarnya belum tuntas. Nah, yang kita bahas itu adalah yang tuntas atau yang berhasil.
Nah, membahas tentang keberhasilan atau ketuntasan belajar itu erat kaitannya dengan pembahasan berikutnya, yaitu KKM. Ayo, siapa yang sudah pernah dengar istilah KKM? Saya, Pak. Oke, ya, siapa namanya? Miftah. Miftah, Mbak Miftah. Ya, Mbak Miftah, KKM itu apa, Mbak Miftah, coba? KKM itu kriteria ketuntasan minimum atau minimal. Kriteria ketuntasan minimum atau ketuntasan minimal. Ya, jadi setiap guru itu punya kriteria untuk menilai apakah siswanya itu sudah tuntas atau belum. Itu ada apa? Ada kriteria minimalnya. Nah, kriteria minimal itu disebut dengan KKM. Nah, berapa itu? Yaitu tergantung yang sudah disepakati atau yang sudah ditetapkan oleh guru itu sendiri. Sebelum mengajar, guru itu sudah menetapkan, atau MGMP, musyawarah guru mata pelajaran, yang sama-sama ngajar pelajaran PAI di satu kecamatan misalnya, menyepakati bahwa PAI itu minimalnya kalau mau dikatakan lulus harus nilai 70 misalnya. Nah, berarti 70 itu adalah KKM. Nah, KKM itu sebagai sebagai patokan guru di dalam menetapkan keberhasilan belajar. Nah, sehingga ketika melakukan penilaian, setelah direkap kognitifnya sekian, psikomotoriknya sekian, afektifnya sekian, kemudian direkap, terakhir nilainya sekian. Si A, B, C, D dan seterusnya sudah punya skor nilai. Nah, nanti dilihat siapa nilainya yang di bawah 70. Oh, ada 3 orang dari 20 orang. Berarti 3 orang itu tuntas atau belum? Belum. Berhasil atau belum? Belum. Kenapa? Ya, karena belum sampai pada KKM. Kalau yang sudah mencapai KKM ada 70, ada 75, ada 73, itu sudah tuntas atau belum? Tuntas. Jadi itu gambaran deskripsi tentang keberhasilan belajar. Oke. Jadi sampai di sini barangkali ada yang mau bertanya tentang materi yang sudah disampaikan barusan, monggo dipersilakan. Pak. Oke, ya Mbak Zulfa ya? Iya. Ya Mbak Zulfa. Baik, Mbak Zulfa mau tanya apa Mbak? Monggo Mungkin silakan. dari penjelasan Bapak tadi saya masih kurang paham. Jadi apa perbedaan hasil dan keberhasilan dalam belajar? Oke, dipersilahkan, siapa barangkali ada yang mau memberikan tanggapan. Saya, Pak. Oke, siapa dah namanya? Nurul. Nurul, ya Mbak Nurul. Sudah menangkap ya pertanyaannya tadi ya? Pertanyaan dari Mbak Zulfa tadi tentang perbedaan tentang Hasil belajar dan keberhasilan. ya, monggo dipersilahkan. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, hasil belajar itu kalau diibaratkan nilai bisa dari nilai harian. Sedangkan nilai harian itu diambil dari kognitif, psikomotorik dan afektif. Dan dan hasil belajar itu bisa dari nilai di bawah KKM sama di atas KKM. Sedangkan keberhasilan itu yang di atas KKM. Ya, baik. Gimana Mbak, bisa ditangkap Mbak Zulfa? Baik. Yang menjadi pertanyaan, yang menentukan KKM itu siapa? Gurukah? Kepala sekolahkah? Ataukah siapa? Guru ya? Oke. Nah, KKM ini kalian menjawab yang menetapkan itu adalah guru. Jawaban itu tidak salah, cuma kurang lengkap saja. Ketika di sekolah itu belum ada KKM, maka
guru itu perlu membuat KKM sebelum melaksanakan pembelajaran di awal semester. Kalau seandainya ada MGMP, musyawarah guru mata pelajaran, biasanya itu satu kecamatan atau satu gugus, beberapa kecamatan berkumpul, biasanya itu ada perkumpulannya semacam arisan anjang sana kumpul. Yang dibahas itu adalah tentang materi yang diajarkan, termasuk diantaranya adalah KKM. Nah, kalau misalnya sekolahnya itu termasuk sekolah yang kapasitas siswanya besar, banyak, misalnya dalam satu sekolah itu siswanya sampai 2000 misalnya. Nah, kayak di sini di pondok itu kan SMA Ibrahimi itu kelas berapa? SMA itu kelas 10 ya? Ya, dari kelas 10. Kelas 10 saja itu ada berapa rombel itu? Kelas 10 1 atau kelas 10 A, B, C, D, E, F sampai berapa itu? Akan banyak sekali. Kelas 11-nya juga demikian. Kelas 12 juga sama. Nah, maka dengan jumlah siswa yang cukup banyak semacam itu, tidak mungkin yang ngajar PAI itu hanya satu orang. Mesti di situ banyak. Bisa jadi per kelas itu satu guru atau bahkan 2 guru. Kelas 11 guru PAI-nya beda lagi. Ini beda lagi. Nah, mereka semua guru mata pelajaran yang ada di satu sekolah, katakanlah SMA Ibrahimi, bermusyawarah menentukan KKM. PAI kita ini KKM-nya mau berapa? Ini kan SMA yang ada di dalam pondok pesantren, masa mau disamakan dengan yang ada di luar pesantren misalnya? Wah, musyawarah di situ. Setelah musyawarah kemudian diambil kesepakatan, oh ya, kita ambil kesepakatan KKM PAI di SMA Ibrahimi itu adalah 80 misalnya. Nah, jadi di situ bisa jadi yang menentukan itu adalah guru satu orang itu sendiri yang menetapkan, atau mereka bermusyawarah di internal sekolahnya, atau musyawarah yang dilakukan MGMP di luar dengan beberapa sekolah dalam satu gugus atau dalam satu kecamatan. Oke, baik. Sebelum dilanjut, dipersilahkan barangkali ada yang mau bertanya terlebih dahulu. Masih ada satu sub pokok bahasan yang akan kita terangkan pada kesempatan kali ini. Dipersilakan kalau ada pertanyaan. Saya Bapak. Silakan Mbak Nurul. Gini Bapak, seperti yang Bapak jelaskan tadi kan menetapkan nilai KKM itu di awal. Seandainya ada guru yang menetapkan nilai itu di awal tapi terlalu tinggi KKM-nya tuh Bapak, 80 seandainya. Lah pas nilai di akhir nanti ternyata satu kelas itu nggak ada yang nyampe 80. Apakah KKM itu bisa dirubah? Oke, baik. Ya, pertanyaannya sangat bagus. Ini kan dilematis ya. Dilematis. KKM diterapkan itu jadi bumerang. Lah, semuanya siswanya ini nggak lulus ini. Sementara nggak diterapkan, ya gimana? Masa ngajar nggak ada ketentuannya? Nah, jadi ini dilematis. Nah, jadi guru itu ketika mau menetapkan KKM itu jangan mengukur pada dirinya sendiri. Idealis misalnya, oh ini pokoknya harus segini, ini harus segini, idealis. Jangan. Nah, menurut menetapkan KKM itu pijakannya itu adalah siswa. Berbicara tentang siswa itu seperti yang Bapak tadi sampaikan terhadap pertanyaan sebelumnya, bahwa yang mengetahui karakteristik dan daya serap siswa itu adalah guru, sehingga kepala sekolah ataupun kurikulum atau pihak lain itu tidak dapat intervensi untuk menetapkan KKM. Nah, di sini guru itu tidak
boleh egois, tidak boleh idealis, harus realistis. Anak-anak saya ini kemampuannya di mana ya? Nah, kalian kan sudah bergaul cukup lama dengan mereka. Jadi mesti paham. Jadi menentukannya itu ya disesuaikan dengan prediksi kemampuan siswa itu sampai di mana. Sehingga kalau nanti ada yang tidak lulus itu, maka itu memang karena ada faktor X di situ, faktor eksternal, bukan karena faktor secara keseluruhan. Kalau tadi kan semuanya ternyata nggak lulus, itu kan jadi pertanyaan. Ini pertanyaannya, apakah gurunya ini mengetahui karakteristik siswanya atau belum? Satu, ingin dibilang apa, wah PAI keren misalnya, KKM-nya paling tinggi daripada pelajaran yang lain. Nah, jangan-jangan ada faktor-faktor yang begitu. Jadi persoalan apakah boleh diubah atau tidak, ya mestinya jangan diubah, tapi sebelum menetapkan itu pertimbangkan matang-matang terlebih dahulu. Ya, baik. Ada yang bertanya lagi atau sudah dipaham? Sudah ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita tinggal satu sub pokok bahasan, yaitu remedial teaching. Remedial teaching. Nah, remedial teaching itu adalah sebagai RTL atau rencana tindak lanjut, atau sebagai kelanjutan dari keberhasilan belajar yang berpedoman pada KKM. Ada yang tahu nggak apa itu remedial teaching itu? Perbaikan nilai. Ya? Perbaikan Perbaikan nilai. Apalagi? Pengulangan. Apa lagi? Ya, ada perbaikan nilai, ada pengulangan. Saya bisa menebak kenapa kalian memprediksi artinya itu adalah perbaikan atau pengulangan. Kenapa? Karena ada bahasa remedial itu ya. Ya, remedial, mengulang ya. Mengulang ya. Ya, jadi apa yang Anda jelaskan itu secara garis besar ya dapat dikatakan benar, tetapi kalau dikatakan hanya pengulangan itu terlalu umum. Kalau dikatakan perbaikan itu juga terlalu umum. Tadi ada yang menyampaikan perbaikan nilai. Nah, ya, yang jelas bukan mengubah nilai ya, tapi perbaikan. Namanya perbaikan itu mesti ada proses-proses yang dilakukan. Ya, mungkin kalian ketika masih berada di bangku SMP SMA dulu, ketika mendapatkan nilai ulangan harian atau UAS yang merah katakanlah, itu misalnya kalian dikasih soalnya lagi, coba ini pelajari soalnya yang sudah diujikan itu, dikasih lagi, pelajari, belajar dengan temannya, belajar sendiri, cari jawabannya di buku. Ada yang begitu. Ada lagi mungkin yang guru yang berikan bukan soalnya, tapi guru itu punya rangkuman misalnya. Ya, punya apa, Mbak? Soal baru misalnya. Boleh jadi, tapi soal baru itu bukan baru sama sekali. Mungkin hanya redaksi bahasanya diubah tapi substansinya sama. Itu adalah bentuk-bentuk remedial yang bisa dilakukan. Yang tidak benar remedial itu adalah siswanya nggak lulus, datang ke gurunya, "Bu, Pak, saya nggak lulus, Pak, Bu." Ya, terus gimana? Ya, ini saya bagaimana bisa lulus? Oh ya, sudah. Kamu dapat berapa? Ini, Pak, dapat 65. Oh iya, KKM-nya 70. Oke lah, kalau begitu sudah. Kalian ini bersihkan pel, saya ubah nilainya. Nah, itu nggak benar.
Kalau sebagai bentuk sanksi karena nggak lulus, oke. Tetapi untuk remedialnya kan nggak ada di situ. Nah, kalian nyapu itu pel, bersihkan. Setelah itu ini tulis. Nah, baru itu benar. Ngepelnya itu sebagai sanksi karena nggak lulus, kemudian membuat rangkuman atau menulis ulang itu adalah bentuk remedial. Oke, baik. Sudah bisa dipaham, Mbak? Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Jelas. Oke, baik. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, saya ingin satu orang menyampaikan ikhtisar atau rangkuman dari materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Monggo dipersilakan. Siapa yang mau memberikan rangkuman pertemuan kita pada kesempatan kali ini? Saya minta satu orang. Ya Mbak ya? Ya silakan. Ya, disampaikan aja. Nanti kalau ada yang kurang temennya akan menambahi. Baik, dapat disimpulkan pada pertemuan kali ini kita sudah membahas tentang hasil belajar, keberhasilan belajar. Hasil itu bisa diartikan sebagai nilai dari proses belajar. Sedangkan keberhasilan itu dapat dilihat dari KKM. KKM tersebut sudah mencapai batas minimalnya atau belum. Kalau belum berarti pelajar tersebut belum tuntas. Sedangkan kalau sudah tuntas. Ya. Oke. Ada juga KKM. KKM itu kriteria ketuntasan minimal. Yang terakhir itu ada remedial teaching. Remedial teaching itu pengulangan atau perbaikan nilai. Tetapi tidak cukup hanya memperbaiki nilai, harus ada proses-proses belajar yang dilakukan oleh siswa. Oke, baik. Terima kasih Mbak. Siapa namanya dah? Wilda. Mbak Wilda, luar biasa. Oke, kasih aplaus dulu. Ya, baik. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan pada kesempatan kali ini. Kita akan masuk pada materi atau pokok bahasan yang lain di pekan yang akan datang. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesempatan kali ini kita akhiri bersama-sama dengan membaca surah Al-Asr dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari awal sampai akhir bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah dan menjadi bekal yang cukup untuk menjadi guru profesional nanti di daerah masing-masing. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.